Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Di sini penyiar Anda Abu Salamat Thorik memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Pada edisi kali ini, Kamis 27 Januari 2022, Khairil Anas TV datang menyapa sahabat semua untuk berceloteh dengan topik berjudul Benarkah Mendigol Al-Ubaidah sang pemilik isnad tunggal di dunia? Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Sahabat Khairil Anas TV, kisah bermula dari sebuah desa kecil bernama Desa Bangi Wonomarto, Purwoasri, Kediri, Jawa Timur. Di desa itulah Muhammad Mendigol lahir di tahun 1908. Berdasarkan sebuah catatan yang ditulis oleh seorang mahasiswa Fakultas Usuluddin IAIN Sunan Ampel, Surabaya, Manzir Tahir, yang tercatat masih memiliki hubungan kerabat dengan Mendigol, menuliskan bahwa Muhammad Mendigol hanya bersekolah sampai kelas 3 sekolah rakyat, setingkat sekolah dasar di zaman sekarang. Sementara itu, Khosin Arif, mahasiswa IAIN Jakarta, dalam skripsinya menulis setelah putus sekolah, Mendigol mondok di sebuah pesantren sufi di Pondok Sewelo, Nganjuk, kemudian pindah ke Pondok Jamsaren, Saladan. Sebagaimana dikutip dari pimpinan pondok, K. Haji Ali Daroka menyebutkan, Mendigol hanya sekitar 7 bulan berada di pondok yang dia pimpin. Tidak ada yang istimewa pada diri Mendigol, kecuali bahwa dia sangat menyukai bid'ah. Demikian ungkap Ki Haji Ali Daroka. Senada dengan catatan yang ditulis K. Haris Haidori dari Jogja yang menyebut Mendigol sebagai super dukun lantaran senang menguasai beberapa ilmu perdukunan. Mendigol juga dikabarkan sempat berguru di Pondok Dresmo, Surabaya, sebuah pondok pesantren yang khusus mendalami pencak silat. Dari Dresmo, Surabaya, Muhammad Mendigol kemudian menuju Sampang, Madura, dan berguru kepada Kiai Al-Ubaidah dari Batu Ampar. Di pondok ini, Mendigol rajin melakukan ritual wirid dan mengaji di kuburan keramat. Tahun 1929, Muhammad Mendigol mondok di Lirboyo, Kediri, dan Tebu Ireng, Jombang, sebelum berangkat haji ke Mekah Al-Mukarramah. Sebagaimana orang-orang Indonesia yang pulang haji yang biasanya berganti nama, maka Muhammad Mendigol juga mengubah namanya menjadi Haji Nur Hasan, yang kemudian ditambah Al-Ubaidah, yang diambil dari nama gurunya di Madura. Tahun 1933, Muhammad Mendigol yang telah berganti nama menjadi Haji Nur Hasan Al-Ubaidah kembali berangkat ke Mekah. Kali ini bukan untuk menunaikan ibadah haji, namun dengan niat untuk bermukim. Dalam catatannya, Khosin Arif menulis, keberangkatan Nur Hasan ke Mekah itu adalah sesungguhnya pelarian setelah terlibat keributan di Madura yang memakan korban jiwa. Setelah terlibat dalam keributan itu, Nur Hasan kemudian melarikan diri ke Surabaya lalu kabur ke Mekah. Seorang warga Indonesia yang telah lama bermukim dan menjadi pengelola asrama di Mekah, Haji Khoiri, berkisah bahwa selama di Mekah, pekerjaan Nur Hasan tidak jelas. Hanya karena sering hadir dalam khalaqah di Masjidil Haram, sehingga Haji Khoiri mengizinkannya untuk tinggal di asrama yang dia kelola, sebuah asrama yang banyak dihuni para pemukim asal Indonesia. Mengenai kisah ini dapat sahabat Khairil Anas TV baca di kawaca.com
dengan judul Sejarah Kelam Pendiri LDII, Skandal Nur Hasan dan Pecut Kiai Saharoni. Kita kembali ke Mekah Al-Mukarramah di tahun 1938. Terjadi ribut-ribut di antara warga Saudi tetangga asrama Haji Khairi yang mengaku kehilangan seekor kambing. Polisi yang dihubungi melacak jejak kaki kambing yang mengarah ke kamar yang ditempati Nur Hasan. Dan benar saja, kambing itu ditemukan berada di bawah kolong tempat tidur Nur Hasan. Haji Khairi yang merasa malu terpaksa mengusir Nur Hasan dari asrama. Namun beruntung Haji Khairi memiliki hubungan yang baik dengan polisi tersebut sehingga Nur Hasan tidak diproses secara hukum. Aktivitas Nur Hasan kemudian luntang-lantung menurut kesaksian salah seorang kawannya yang bernama Haji Nur Asnawi menyebutkan, Nur Hasan jarang mengikuti halakah. Waktunya lebih banyak digunakan untuk jualan nasi liwet, utamanya di musim haji. Selain jualan nasi, maka di waktu-waktu senggangnya lebih sering mendatangi pondok-pondok perdukunan yang ketika itu masih banyak terdapat di Saudi Arabia. Ini menurut kesaksian dari Haji Khairi yang memperhatikan tingkah pola Nur Hasan yang suka menunjukkan keanehan. Meskipun dalam berbagai catatan yang ditulis oleh para pengikutnya bahwa pendiri Islam Jamaah ini sempat berguru di Darul Hadis dan menjadi murid dari Syekh Umar Hamdan, namun tidak ada bukti yang valid yang bisa membenarkan cerita tersebut. Beliau gurunya jelas, dan ini yang diklaim kan ya, yang diklaim sebagai gurunya terutama adalah Syekh Umar Hamdan, Syekh Umar Hamdan Al-Makhrasi. Baik. Nah, Syekh Umar Hamdan Al-Makhrasi itu punya banyak murid, ratusan atau bahkan mungkin ribuan, dengan kapasitas beliau sebagai ulama yang terkenal di zamannya. Baik. Nah, kalau ulama sekelas Syekh Umar Hamdan memberikan isnad kepada salah satu muridnya, masa iya yang lain nggak diberi? Gitu. Masa iya Syekh Umar Hamdan hanya memberikan isnad kepada siapa? Pak Nur Hasan saja, yang lain tidak? Itu nggak mungkin, gitu ya? Itu tidak mungkin. Terlebih lagi kisah yang menyebut bahwa Nur Hasan adalah pembawa sanad satu-satunya yang tersambung ke Rasulullah dan hanya dia yang tersisa, lantaran semua ulama pembawa ilmu Quran hadis yang murni telah habis dibantai oleh kerajaan Arab Saudi. Kisah ini sungguh hanyalah dongeng yang tidak memiliki bukti sama sekali, sebab seandainya benar pernah terjadi pembantaian ulama dalam jumlah besar, maka tentu hal itu menimbulkan kehebohan dan menjadi pemberitaan yang luar biasa. Ini masalah. Kalau katanya Jokam sih, kalau ada dulu penerobos tua yang mengatakan ulama-ulama yang guru-gurunya Pak Nur Hasan atau yang selevel dengan Pak Nur Hasan, murid-muridnya itu sudah dibasmi oleh kerajaan Arab Saudi. Sehingga kalau kita mau mencari ilmu yang murni, ilmu mangkul yang murni, yang bersanad seperti Pak Nur Hasan sudah nggak ada. Ini jurus ngibul ya, yang hanya bisa dipercaya oleh orang-orang yang sudah termakan doktrin atau nggak mau mikir, gitu ya, nggak mau mikir. Nah, seandainya benar ada pembantaian ulama dalam jumlah yang sangat besar, masa iya terus nggak ada kehebohan, ya, nggak ada berita yang ramai.
Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Haji Amiruddin Siregar menyebut gerakan Islam Jamaah lebih mirip dengan Wahabi. Namun, anehnya, Nur Hasan juga gemar melakukan hal-hal mistik yang merupakan musuh bebuyutan ajaran Wahabi. Sehingga ajaran Islam Jamaah lebih tepat disebut sebagai ajaran gado-gado, campur aduk, atau oplosan. Pernyataan itu menjadi semakin kuat dengan adanya pengakuan dari teman dekat Nur Hasan selama di Saudi yang menyebut bahwa selama di Mekah, Nur Hasan belajar ilmu gaib dari orang Badui dan Persia. Untuk keperluan menyusun skripsi, Husin Arif dari IAIN Jakarta pernah berkirim surat ke Direktur Madrasah Darul Hadis di Mekah dan kepada Direktur Umum Inspeksi Agama di Masjidil Haram. Jawaban yang diterima dari Syekh Muhammad Umar Abdul Hadi, Direktur Madrasah Darul Hadis, memberikan jawaban bahwa tidak benar bila ada orang bernama Nur Hasan Al-Ubaidah yang pernah belajar di sana dalam rentang tahun antara 1929 sampai 1941. Bahkan Madrasah Darul Hadis baru berdiri di tahun 1956. Atau 15 tahun setelah Nur Hasan kembali berada di Indonesia, barulah Madrasah Darul Hadis berdiri, sehingga nyata dan jelas adanya kedustaan dalam cerita-cerita yang disampaikan oleh Nur Hasan maupun murid-muridnya yang menyebut bahwa Nur Hasan pernah berguru di Darul Hadis Mekah. Jawaban dari Direktorat Inspeksi Agama Masjidil Haram juga membantah adanya nama Nur Hasan yang mengaku pernah berguru di sana. Terlebih setelah otoritas Masjidil Haram mengetahui ciri-ciri ajaran Nur Hasan yang bernuansa klinik. Surat jawaban dari Syekh Abdullah bin Muhammad bin Humaid menegaskan bahwa Masjidil Haram tidak pernah mengajarkan paham-paham seperti yang diajarkan oleh Nur Hasan. Bahkan lebih tegas, Syekh Abdullah dalam suratnya mengatakan, bila ada orang yang menyebarkan ajaran dan faham seperti yang diajarkan Nur Hasan dan kemudian mengatasnamakan Masjidil Haram, maka itu sesungguhnya adalah Dajjal. Dajjal, sebagaimana dijelaskan dalam sejumlah keterangan hadis, merupakan personifikasi tokoh setan besar yang akan muncul dan membuat kerusakan di bumi menjelang hari kiamat. Sebagaimana kisah yang banyak beredar di kalangan pengikut Islam Jamaah bahwa Nur Hasan pulang dari Mekah di tahun 1941 lalu membuka pengajian di Kediri setelah mukim dan berguru selama 18 tahun di Mekah. Namun menurut kesaksian Haji Khairi, pengelola asrama di Mekah menyebutkan Nur Hasan mukim di sana hanya 5 tahun. Dan ini adalah dusta yang pertama. Haji Khairi mengetahui persis hal itu karena antara tahun 1930 hingga tahun 1940 dirinya duduk sebagai ketua Rukbat Naqsyabandi, sebuah asrama bagi pemukim di Saudi Arabia. Nur Hasan juga mengaku berguru di Madrasah Darul Hadis Mekah, sebuah madrasah yang sama sekali belum terbentuk dan baru berdiri di tahun 1956. Dan ini adalah dustanya yang kedua. Tahun 1941 disebutkan bahwa ketika itu pecah Perang Dunia Kedua sehingga semua pendatang diperintahkan untuk meninggalkan Saudi dan pulang ke negaranya masing-masing, termasuk Nur Hasan yang pulang sambil membawa 49 hadis lengkap dengan sanad-sanadnya. Namun sayang sekali, sebelum sampai ke rumah, sanad itu hilang dibawa kabur oleh becak yang ditumpanginya. Sungguh aneh, sanad yang diperjuangkan puluhan tahun itu dibiarkan hilang begitu saja tanpa usaha sedikit pun untuk mencarinya. Dan ini adalah dusta yang ketiga. Ini hanya apa? Jurus ngibul. Jurusnya orang ngibul. Baik. Ini sebenarnya adalah trik yang sangat jahat untuk melakukan pembodohan. Ketika sudah dikesankan bahwa yang punya isnad hanya beliau, ditambah dengan doktrin sebelumnya bahwa ilmu kalau nggak ada isnadnya nggak sah, maka murid-muridnya tidak akan mau belajar ke tempat lain. Kenapa? Kalaupun belajar ke tempat lain, ilmunya nggak ada sanadnya, nggak sah, nggak mangkul. Nah, sehingga murid-muridnya nggak mau belajar ke tempat lain, belajarnya sama dia tok.
Ketika belajarnya dari satu arah, maka penyimpangan-penyimpangan yang dia ajarkan tidak akan diketahui oleh murid-muridnya. Nah, ayat-ayat yang dia tafsirkan salah, hadis-hadis yang dia tafsirkan salah, nggak akan disadari oleh murid-muridnya. Baik. Ditambah lagi, dia kemudian atau murid-muridnya lebih tepatnya ya, mengatakan bahwa dari sekian banyak sanad yang dimiliki oleh Pak Nur Hasan, ya, yang diberikan kepada jamaah itu hanya 5 dari kutubus sittah. Ya, lah terus sanad yang lain kemana? Nah, ini lagi. Nah, lagi-lagi pakai dongengan. Nah, ini yang lebih cocoknya ini dongengan ini disampaikan ke anak-anak kecil saja sebenarnya. Untuk kelasnya orang tua atau untuk kelasnya orang-orang yang terpelajar seharusnya sangat nggak percaya dongengan seperti ini. Apa itu katanya? Sanad-sanad yang lain katanya itu hilang. Nah, hilangnya gimana? Waktu beliau datang dari Makkah, beliau itu naik becak, kitab-kitabnya ditaruh di becak, terus tukang becaknya kabur. Masya Allah. Nah, masuk akal? Coba pikir, masuk akal enggak? Demikian ulasan singkat kita pada edisi kali ini. Rujukan data diperoleh dari berbagai media, di antaranya majalah Tempo edisi 15 September 1979, buku Musim Heboh Islam Jamaah, serta beberapa tambahan rujukan dan data dari berbagai media portal online. Sesuai dengan permintaan para pemirsa dan sahabat Herilanas TV. Terima kasih atas atensi sahabat semua. Mari tetap jaga diri agar tetap istiqomah meniti jalan sunnah. Jauhi kelompok-kelompok subhat dan firqah agar hidup kita selamat dan berkah. Jaga diri dan keluarga dari kesesatan dan penyimpangan akidah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.